Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lina Agustin. Hari ini saya akan sedikit memberikan presentasi dan sharing kepada Bapak Ibu di ruangan Zoom ini. Saya Lina, saya seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Saya memutuskan join di AFC pada bulan Juni 2019. Alasan saya join pada waktu itu ya, Bapak Ibu, ada 2 alasan kalau boleh dibilang. Yang pertama adalah karena memang saat itu saya lagi mencari bisnis tambahan ya, untuk membantu keuangan keluarga saya yang memang kurang bagus pada waktu itu kondisi kami. Kemudian alasan yang kedua adalah karena yang membawa atau yang mengenalkan bisnis ini adalah orang yang memang sudah saya percayai, yaitu Pak Bobi dan Pak Eka. Jadi memang hubungan pertemanan kita memang baik ya. Jadi saya lebih melihat ke siapa yang membawa, gitu ya. Kemudian sebetulnya di awal saya belum mengkonsumsi produk ini. Karena waktu itu untuk memutuskan join saja sebetulnya agak berat ya. Dengan modal, walaupun modal yang paling kecil pun sebetulnya waktu itu agak berat. Jadi saya belum mengkonsumsi produk ini. Awal setelah saya join, saya perkenalkan produknya ke kakak ipar saya. Kakak ipar saya kemudian memberikannya kepada mertua saya. Dan hasilnya adalah lumayan bagus di mertua saya. Jadi mertua saya ada luka-luka karena diabetes ya di kakinya dan ternyata mengering, hasilnya bagus. Dari situ kakak ipar saya mulai repeat order untuk membelikan mertua saya. Dari situlah awal bisnis ini mulai jalan bagi saya. Jadi kakak ipar saya aktif memberikan referensi-referensi teman-temannya kepada saya. Kemudian saya juga sudah mulai buat list-list nama ya, yang waktu itu akan saya sharingkan bisnisnya dan produknya ya. Disitulah awal bisnis ini mulai jalan. Nah, kemudian kalau saya boleh sharing sedikit, sebetulnya di awal saya join di sini, waktu itu saya gambaran saya itu nggak terlalu muluk-muluk, Bapak Ibu. Jadi gambaran saya waktu itu hanyalah paling nggak saya menemukan bisnis yang kurang lebih bisa memberikan saya income 10 sampai 20 jutaan aja lah, paling nggak untuk tambah-tambah keluarga saya lah ya, untuk tambah-tambah ekonomi kita. Awalnya saya seperti itu. Jadi kurang lebih 10 sampai 20 jutaan. Ternyata puji Tuhan hasilnya luar biasa. Di luar harapan saya, ternyata bisnis ini menghasilkan income 100 juta buat saya. Nah, menurut saya kan luar biasa sekali ya, bahkan membayangkan dapat income 100 juta per bulan saja saya nggak pernah. Cara saya seorang ibu rumah tangga biasa, saya juga lulus SMA langsung merit, saya nggak punya pengalaman kerja, saya sekolah juga bukan yang pinter bagaimana enggak, jadi saya biasa-biasa aja. Tapi ternyata di sini saya mampu mencetak 100 juta saya. Itu luar biasa buat saya. Nah, kemudian kalau menurut saya memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya ya, ketika ada seseorang yang memperkenalkan sebuah peluang bisnis dan memberikan kesempatan kepada kita, sebaiknya jangan terburu-buru ditolak dulu ya Bapak Ibu ya. Kita dengarkan dulu presentasinya, kita cermati, kita pelajari. Kalau memang itu sangat bagus buat kita, memang di sini tidak ada resiko ya, boleh dibilang tidak ada resiko. Kenapa tidak kita coba ambil peluang itu ya? Kenapa tidak kita manfaatkan peluang itu? Siapa tahu ternyata peluang yang diberikan itu adalah jawaban dari doa kita ya. Dan itu yang sampai hari ini benar-benar saya syukuri, saya kalau mau flashback lagi, luar biasa. Ternyata saya bertemu AFC ini ternyata adalah memang jalan yang Tuhan berikan buat keluarga saya. Nah, kemudian saat ini saya bisa, puji Tuhan, saya bisa mencapai beberapa mimpi-mimpi saya, sudah mulai tercapai lewat bisnis ini ya. Yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua adalah konsep bisnisnya. Mungkin di sini ada yang baru yang belum join.
akan saya sharingkan konsepnya ya. Jadi sebentar saya share screen dulu ya. Seperti apa konsep bisnis yang mau saya perkenalkan, yang mau saya bawakan ini. Saya share screen sebentar. Oke. Ya, jadi konsep peluang bisnis yang akan saya bagikan seperti ini, Bapak Ibu. Untuk memulai sebuah bisnis, yang pasti tidak lepas dari yang namanya modal ya. Bisnis apapun pasti membutuhkan modal. Sampai di sini setuju dulu ya. Jadi modal ini pasti akan keluar ya untuk memulai sebuah bisnis. Cuman masalahnya tinggal seberapa besar modal itu. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan kita ya Bapak Ibu ya. Pada konsep bisnis kami, untuk memulai bisnis ini ada 3 modal. Yaitu yang pertama, Lin, nggak keluar gambarnya ya, kertas putih aja. iya memang saya belum nulis, C. Ini. Jadi yang pertama modalnya adalah modal kecil. Ini pilihannya ya. Modal kecil ini dimulai dari dimulai dari 3,3 juta. Sebentar. Ini saya mau share. Karena ini ganti laptop punya anak saya ini, makanya agak baru ini penyesuaian. Sebentar. Jadi yang pertama adalah modal kecil. Modal kecil ini dimulai dari 3,3 juta sampai 3,5 juta. Kemudian pilihan modal yang kedua adalah ini modal kecil ya. Sebentar saya tulis modal kecil dulu. Di modal kecil kita mulai dari 3,3 juta sampai 3,5 juta. Kemudian pilihan yang kedua adalah modal sedang. Modal sedang ini kurang lebih 10 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah modal besar. Modal besar ini yaitu 21 juta rupiah. Nah, konsepnya seperti ini ya. Kita tinggal pilih, kita tinggal sesuaikan, kita mau mengeluarkan modal yang mana sesuai dengan pertimbangan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian apa sih yang membedakan modal ini? Kenapa ada modal kecil, modal besar? Apa sih yang membedakan? Yang membedakan nanti adalah bonus join-nya dan bonus pasangan atau bonus pairing ya. Yang membedakan adalah bonus join dan bonus pasangan atau bonus pairing. Seperti ini. Kalau tulisan saya kurang bagus atau kurang bisa dibaca, silakan diinfo ya Bapak Ibu. Dan modal ini hanya 1 kali seumur hidup ya. Kita tidak perlu mengeluarkan modal lagi, 1 kali seumur hidup. Kemudian kalau kita pilih modal kecil ya, bonus join-nya adalah ketika kita menjoinkan orang secara langsung ya, maka bonus join-nya adalah 300.000. Dan bonus pasangannya adalah 150.000.
Kemudian kalau kita memilih modal yang sedang, bonus join-nya adalah 450.000 dan bonus pasangan atau bonus pairing-nya adalah 200.000. Lalu yang ketiga, kalau kita memilih modal yang besar, bonus join adalah 550.000 dan bonus pasangan atau bonus pairing adalah 300.000. Sampai di sini bisa ditangkap dulu ya Bapak Ibu ya informasinya ya. Kemudian setelah bonus join dan bonus pasangan, kemudian langkah kita apa setelah kita join di sini? Misalkan di sini saya pakai nama Bu Rema ya Bu ya. Saya pakai nama Bu Rema. Misalnya Bu Rema join, Bu Rema memilih modal yang kecil. Ya, modal yang kecil. Jadi saya tulis begini ya, modal yang kecil. Cara kerjanya seperti apa setelah join? Cara kerjanya adalah begini. Di bulan pertama, Bu Rema diusahakan untuk mengajak 4 teman terbaik Ibu Rema yang satu visi dan satu misi dengan Ibu Rema untuk bersama-sama dengan kita ya, mencapai impian, untuk kita saling support ya. Jadi kita mencari 4 teman terdekat, boleh saudara, yang sama-sama satu visi dan satu misi dengan kita. Misalnya ketemunya A, B, C, dan D di bulan pertama. Kemudian tugas Ibu Rema di bulan kedua apa? Ini bulan pertama ya, mengajak 4 teman. Kemudian di bulan kedua, apa tugas Ibu Rema? Tugas Ibu Rema adalah membantu dan memantau keempat orang yang sudah Ibu Rema ajak ini untuk masing-masing melakukan hal yang sama dengan Ibu Rema, yaitu masing-masing mengajak 4 teman atau menduplikasi apa yang Bu Rema lakukan. Seperti itu ya. Jadi misalkan si A mengajak A1, kemudian mengajak A2, kemudian mengajak A3, dan mengajak A4. Seperti ini ya, kita garis tengah biar nggak bingung. Kemudian demikian juga dengan B. B mengajak B1, B2, kemudian B3, dan B4. Nah, ini yang dilakukan. Ibu Rema melakukan hal ini ya secara terus-menerus paling tidak sampai di bulan kelima. Di bulan kelima. Maka di bulan kelima setelah dilakukan hal seperti ini, menduplikasi 4 seperti ini, total jumlah tim di bawah Ibu Rema adalah ketemu 500 orang di kiri dan 500 orang di kanan. Ini sudah kita hitung ya, jadi ini sudah angka pasti semua. Jadi bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kita menduplikasi 4 seperti ini ya. Akhirnya di bulan kelima total akan menemukan 500 orang di kiri dan 500 orang di kanan. Dan pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah 500 orang kiri dan 500 orang kanan ini ternyata sama-sama menjalankan bisnisnya seperti kita? Pasti tidak. Pasti tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin mereka sekedar coba produk lalu nggak repeat lagi. Mungkin mereka sekedar join, kemudian nggak mereferensikan teman-teman lagi. Kan pasti seperti itu ya. Akhirnya kita kesimpulan kita ambil sesuai hukum Pareto atau rumus ya, bahwa ternyata kita bertemu 20% saja orang yang mulai tertarik dengan produk atau bisnisnya. 20% dari 500 orang di kiri dan 20% dari 500 orang di kanan. Akhirnya kita menemukan kurang lebih sekitar 100 orang di kiri dan 100 orang di kanan yang mulai klik lah ya. Kemudian pertanyaannya seperti ini, mungkin ada yang bertanya seperti ini ya. Kok sepertinya 100 orang di kiri dan 100 orang di kanan ini kok sepertinya banyak banget ya. Kalau nggak sampai 100 orang di kiri dan 100 orang di kanan, lalu bagaimana? Coba kita naikkan lagi tingkat kegagalannya misalnya ya. Tingkat kegagalannya ternyata 10%.
Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Kita naikkan tingkat kegagalannya, ternyata nggak sampai 100 orang di kiri dan 100 orang di kanan. Ternyata kita hanya menemukan 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan. Nah, ketemunya ternyata hanya ini. 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan ini mulai klik dengan produknya, kemudian dia aktif mereferensikan teman-temannya, akhirnya mulai closing-closing, mulai menjoinkan orang. Nah, 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan ini kan tentunya tidak akan repeat bebarengan ya. Kalau closing satu, closing semua dalam satu hari, repeat satu, repeat semua, tentunya nggak akan seperti itu kan ya. Pasti akan bergiliran ya Bapak Ibu ya. Kita anggap saja 20%-nya yang ternyata mulai fokus dan bergiliran closing ya. Jadi ketemunya misalnya 10 orang kiri dan 10 orang di kanan ini mulai fokus. Mulai fokus di tim kita. Seperti ini ya. Tiap hari rutin 10 orang bergiliran, secara bergiliran. Ini mulai aktif. Mereka rajin closing, rajin repeat, mereferensikan, seperti itu. Kalau Ibu Rema, saya kembalikan lagi ya, kalau Ibu Rema tadi joinnya di modal yang paling kecil, jadi modal yang 3,3 juta ya, sampai 3,5 juta, maka di bulan ke-6, karena di tim Bu Rena sudah menemukan orang-orang yang fokus, mulai aktif bekerja bersama-sama dengan Ibu Rema, menjadi satu tim yang solid, maka di bulan ke-6, karena Bu Rema joinnya paket yang paling kecil, income Bu Rema adalah yaitu dari pasangan saja, dari bonus pasangan. Bonus pasangan ini apa sih Bapak Ibu? Bonus pasangan ini adalah bertemunya satu paket kiri dan satu paket kanan, seperti ini. Ini dinamakan bonus pasangan. Jadi bertemunya antara A dan B ini dianggap satu pasang. Maka Ibu Rema akan mendapatkan ya, karena joinnya di paket yang paling kecil akan mendapatkan Rp150.000 dikali 10 orang yang mulai fokus tiap hari, 10 paket ya, dikalikan dengan 30 hari, maka Bu Rema akan menikmati bonus atau income sebesar Rp45 juta per bulan. Karena joinnya di paket yang paling kecil, modal yang paling kecil. Kalau kita joinnya di modal yang sedang, ini modal yang paling kecil ya, ini modal yang paling kecil yang atas. Kalau kita joinnya di modal yang sedang, maka akan ketemunya ya, potensi income kita adalah 200.000. Seperti ini ya Bapak Ibu, modal sedang kan 200.000 ya per paketnya. Dikalikan 10 paket atau 10 orang yang rutin fokus tiap hari, dikalikan dengan 30 hari. Maka potensi income Bu Rema adalah Rp60 juta tiap bulan mulai di bulan ke-6. Sedangkan kalau pilihannya adalah modal yang besar, maka potensi income Bu Rema adalah 300.000 dikalikan dengan 10 paket tiap hari dan dikalikan dengan 30 hari, sama dengan Rp90 juta tiap bulan. Ini mulai terjadi di bulan ke-6. Nah, sekarang pertanyaannya dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman ya. Dengan join awal hanya satu kali seumur hidup, yaitu memilih yang modal kecil atau sedang atau besar, tetapi potensi income kita yang kita dapat adalah mulai di bulan ke-6 adalah seperti ini. Misalnya 45 juta, 45 juta ya kita kembalikan, atau potensi yang 60 juta atau 90 juta. Menurut Bapak Ibu, bisnis ini artinya worth it kan ya? Dengan income satu kali seumur hidup, tetapi potensi bisnisnya sedemikian besar, potensi dengan hanya modal satu kali tadi. Artinya pekerjaan ini sangat worth it Bapak Ibu, dan layak untuk diperjuangkan. Nah, mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Boleh dibuka mic-nya. Yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang dipahami. Paham ya sampai sini ya? Kalau paham, saya lanjutkan. Nah,
Ini adalah sebagian dari bonus yang ada di bisnis kita. Jadi yang pertama adalah bonus join, yang kedua adalah bonus pasangan. Bonus join ini begitu kita closing ya, begitu kita closing atau menjoinkan orang ya langsung ada tambahan. Nah, sedangkan masih ada beberapa bonus yang lain yang juga cukup besar Bapak Ibu. Cuman mungkin untuk yang Bapak Ibu baru join, saya nggak terlalu nggak terlalu detailkan bonus-bonus yang lain supaya mencernanya nggak terlalu banyak ya. Jadi kita bagian-bagian saja supaya mudah dicerna dan dimengerti. Nah, selain bonus join dan bonus pairing, di perusahaan kita ada lagi yaitu bonus THR. Bonus THR ini adalah bonus THR. Bonus THR ini diberikan 1 kali dalam 1 tahun, ya 1 kali per tahun, di mana periodenya dihitung mulai 1 Oktober sampai dengan 25 September di tahun berikutnya. Bonus THR ini adalah bonus yang diberikan perusahaan secara cash kepada kita di luar bonus yang tadi. Jadi kalau tadi bonus yang join sama bonus pasangan itu diberikan kepada kita per hari Bapak Ibu. Begitu hari ini terjadi bonus pasangan, langsung malamnya kita ditransfer. Sekitar pukul 12 ke pukul 1 malam langsung kita ditransfer. Tapi kalau bonus THR ini 1 tahun sekali. Bagaimana sih bonus THR ini? Bonus THR ini adalah apabila di tim kita yang saya sharing tadi seperti Ibu Rema tadi ya. Nah, ada tim kiri dan tim kanan ya Bapak Ibu ya. Apabila di dalam 1 tahun ternyata di keseluruhan tim Bu Rema terjadi omset 100 pasang atau 100 atau 200 paket atau 100 pasang ya, 100 paket kiri dan 100 paket kanan gitu ya. 100 paket dalam 1 tahun ya, maka Bu Rema akan mendapatkan THR sebesar 5 juta rupiah. Kemudian apabila di tim Bu Rena omsetnya ternyata dalam 1 tahun itu adalah 500 pasang, Bu Rema akan mendapatkan tambahan THR sebesar 25 juta rupiah. Kalau ternyata dalam 1 tahun keseluruhan omset tim Bu Rema 1000 pasang, maka Bu Rema akan mendapatkan THR sebesar 75 juta rupiah. Dan kalau ini saya tahun kemarin ya Bapak Ibu ya, jadi omset tim saya keseluruhan itu tahun kemarin adalah 1000 pasang ya, 1000 paket kiri dan 1000 paket kanan. Saya tahun kemarin mendapatkan ini Bapak Ibu, bonus sebesar 75 juta rupiah ditransfer cash ke rekening kita. Luar biasa ya. Kemudian apabila di tim Bu Rema ternyata terjadinya 5.000 pasang dalam 1 tahun, maka Bu Rema akan mendapatkan bonus THR sebesar 575 juta, Bapak Ibu. Keren ya. Dan kalau di tim Bu Rena omsetnya ternyata mencapai 15.000 pasang, 15.000 ya, maka perusahaan akan mentransfer cash kepada Ibu Rema sebesar 1,8 miliar. Ini yang Pak Bobi dapat di tahun kemarin, Bapak Ibu. Jadi kita nggak sekedar ini aja ya, nggak sekedar apa ya, cuman kata-kata gitu nggak, tetapi memang ini terbukti ya, sudah dibuktikan. Dan apabila di tim Bu Rema ternyata dalam 1 tahun mendapatkan omset sebesar 30.000 pasang, Bu Rema akan mendapatkan transfer THR sebesar 3,5 miliar. Dan ini yang sudah didapat Bapak Eka tahun lalu, Bapak Eka Abden kita. Ini bonus THR-nya Bapak Ibu. Di luar bonus-bonus yang tadi ya. Sebetulnya masih ada lagi 3 bonus lagi, yaitu ada bonus pass up, Unilevel, bonus jalan-jalan ke luar negeri, cuman saya nggak terlalu bahas itu ya. Itu bisa sambil jalan kalau Bapak Ibu sudah join. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Jadi saya memang men-sharingkan konsep bisnis yang simple ya, nggak terlalu panjang, yang mudah dimengerti.
nggak terlalu yang memakai istilah-istilah atau kata-kata yang sulit dimengerti ya. Jadi sharing saya sebetulnya cukup seperti ini saja. Silahkan buat Bapak Ibu atau teman-teman kalau ada yang kurang paham bagian yang mana boleh silahkan ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Di sini ada Ibu Tantri. Ibu Tantri, bisa mendengar jelas Bu Tantri? Jelas, jelas. Ya, oke. Mungkin ada, silakan, mungkin ada Bapak Charlie, Bapak Cahyadi, Ibu Berna, Pak Beni, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi memang bisnis ini worth it ya, Bapak Ibu ya. Benar-benar layak diperjuangkan karena memang sudah banyak yang membuktikan. Saya juga menjadi salah satu bagian yang sudah membuktikan. Di sini juga sudah banyak ya yang membuktikan. Bu Tantri juga sudah membuktikan. Dan kemudian sebentar, ini ada chatting, saya baca dulu. Cukup jelas Bu Lina, terima kasih. Bu Berna. Oke, kalau sudah cukup jelas semua, saya stop share dulu ya. Yang ini, sebentar. Saya sharingkan ini. Nah, kemudian kan Bapak Ibu tadi ada pilihan paket modal ya, ada modal kecil, modal yang sedang, modal yang besar, begitu ya. Kemudian bagaimana setelah modal keluar? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Modal yang telah kita keluarkan tidak hilang Bapak Ibu. Modal yang kita investasikan akan mendapatkan produk senilai investasi kita. Begitu ya. Jadi kalau kita menanamkan modal di sini 3 jutaan tadi, ya kita mendapatkan produk senilai 3 jutaan tadi. Kalau kita investnya di modal yang sedang sekitar 10 juta tadi, ya kita mendapatkan produk yang senilai 10 jutaan. Dan kalau kita pilihnya modal yang besar, ya kita mendapatkan produk senilai 21 juta. Jadi modalnya nggak hilang ya. Sebentar. Produknya seperti apa sih gambarannya? Nah, ini produknya Bapak Ibu. Produk kita ada 3 macam, yaitu SOP Subarasi, kemudian ada Utsukushi, dan Sensei Suru. Keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk-produk di bisnis jaringan yang lain adalah bahwa kita satu-satunya produk yang sudah dipatenkan manfaatnya. Jadi artinya paten manfaat itu seperti ini ya. 100 orang yang konsumsi, 100 orang pasti akan merasakan manfaatnya. 500 orang yang konsumsi juga 500 orang tersebut pasti akan merasakan manfaatnya. Hanya mungkin beda di waktu, sesuai dengan penyerapan metabolisme tubuhnya masing-masing ya. Kemudian kalau SOP Subarasi ya, manfaat patennya sebetulnya sangat banyak. Ini adalah produk unggulan dan produk dasar kita ya, yaitu untuk regenerasi sel, kemudian untuk perbaikan sirkulasi pembuluh darah, kemudian untuk anti hipertensi, dan mencegah terjadinya pembekuan darah. Kalau Utsukushi, paten manfaatnya adalah anti tumor, kemudian mengaktifkan sistem imun tubuh, dan membantu terapi hepatitis C. Jadi Utsukushi ini juga mengandung 1 triliun bakteri FK23 ya Bapak Ibu ya, sehingga dia mampu mengaktifkan NK sel dalam tubuh kita. Jadi NK sel ini dia yang akan berfungsi sebagai tentaranya tubuh. Waktu ada serangan virus dari luar, NK sel ini yang akan melindungi tubuh kita. Sehingga waktu virus corona seperti saat ini ya, Utsukushi ini benar-benar efektif Bapak Ibu. Karena kandungan bakteri probiotiknya tadi ya. Jadi kurang lebihnya itu produk dasar kita, dan yang ketiga adalah Sensei Suru. Sensei Suru ini mempunyai paten manfaat ya, efek anti alergi, kemudian penghambat produksi melanin atau pemutih kulit ya,
kemudian dia juga untuk meningkatkan pori agent dan restorasi rambut. Jadi kalau ada yang mengalami kebotakan bisa dicobakan untuk pakai Sensei Suru ya. Kemudian bahkan kalau ada luka yang mungkin nggak kering, nggak cepat kering ya, bisa dioleskan Sensei Suru Bapak Ibu. Pasti akan cepat keringnya, pasti akan cepat nutupnya kalau luka ya. Itu paten manfaat untuk Sensei Suru. Sensei Suru ini adalah serum dengan kandungan terlengkap dan terlengkap di dunia ya. Bahkan salah satu kandungannya mendapatkan penghargaan Nobel. Jadi ini serum regenerasi sel yang pertama di dunia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau soal produk tidak perlu diragukan lagi. Karena produk kita juga sudah mendapatkan ini ya, bahkan ya best selling ya. Best penjualan di tahun 2020, mengalahkan produk-produk senior sebelumnya. Itu artinya kalau untuk produk kita sudah tidak perlu diragukan. Kemudian kesimpulan saya adalah 3 hal utama di dalam berbisnis ya. Kita harus mempertimbangkan hal-hal ini. Ada tiga utama yang menjadi pertimbangan kita ya di dalam berbisnis. Yang pertama adalah perusahaannya, kemudian produknya, dan sistem bonusnya. Kalau perusahaan bagus, produk oke, tetapi bonusnya kecil, juga pasti kita males ya menjalankannya Bapak Ibu. Tapi kalau produk bagus, bonus besar, kemudian perusahaannya juga bukan perusahaan yang besar, juga bonus kita nggak ada jaminan akan jangka panjang ya. Seperti itu. Lalu kalau bonusnya besar, perusahaannya besar, tetapi produknya nggak bagus, juga nggak akan repeat order ya. Jadi orang sekali coba selesai, nggak akan mengalami repeat order yang luar biasa ya. Pastinya 3 faktor pendukung ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita berbisnis. Itulah yang kita alami di AFC ya Bapak Ibu ya. Jadi perusahaannya sangat mendukung, produknya sangat oke, dan sistem bonusnya sangat mudah dan besar. Oke, sampai di sini silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin bagian mana yang kurang jelas, silahkan. Ibu Ivon, Ibu Mary, Ibu Sulasmi, silakan. Pak Zainal, mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ini dari Ibu Ririn Rahmadini. Bu Lina, kalau seandainya saya join, tetapi belum ada yang join ke saya lagi. Cuman baru bisa jual per beberapa paket. Gitu perhitungannya gimana? Maaf sebelumnya. Jadi Bu Ririn sudah berhasil menjual beberapa paket ya Bu ya? Itu bonusnya tergantung dari Bu Ririn. Bu Ririn joinnya kalau boleh tahu, pilih modal yang mana ya Bu ya? Saya belum join Bu, baru ikut gitu. Oke. Kalau Bu Ririn belum join, misalnya Bu Ririn mau pilih modal yang paling kecil ya, misalnya 3 jutaan tadi ya Bu Ririn ya? Iya Bu. Ketika Bu Ririn join, kemudian Bu Ririn berhasil menjual produk ya. Waktu Bu Ririn menjual produk itu berarti otomatis kan Ibu Ririn harus input lagi kan? Betul ya? Jadi input lagi itu artinya untuk ngambil produknya ini kan Bu Ririn harus mendaftarkan pakai nama ya. Jadi waktu Bu Ririn mendaftarkan pakai nama baru, itu Bu Ririn akan mendapatkan bonus. Misalnya kalau Bu Ririn berhasil menjual 2 produk, Bu Ririn kasih nama aja orang yang beli produk tersebut siapa. Itu kan sama aja Bu dengan kita closing sudah. Kalau orangnya ambil 2 box, ya artinya Bu Ririn mendapatkan bonus join 300.000. Karena Bu Ririn ambil paket yang paling kecil tadi. Bu Ririn bisa paham maksud saya? Iya Bu, paham. Paham ya? Jadi seperti ini, saya share screen sebentar ya. Jadi misalkan ini Bu Ririn. Nah, misalkan di sini ada Ibu Ririn ya. Kemudian ada teman Bu Ririn yang ambil 2 box. Ya, teman Bu Ririn ambil 2 box ini artinya kan teman Bu Ririn harus didaftarkan ya. Sebentar.
Nah, artinya teman Bu Ririn kan harus didaftarkan. Misalnya pakai nama si A ya Bu ya. Nah, waktu didaftarkan ini, karena Bu Ririn joinnya di paket yang 3,3 juta ya, paket yang paling kecil misalnya, yang 3,3 juta. Artinya waktu si A ini mendaftar untuk ambil produknya, Bu Ririn mendapatkan bonus join sebesar 300.000 dari si A. Langsung ditransfer malam harinya Bu Ririn. Kemudian misalnya ada orang kedua, si B, yang beli lagi di Bu Ririn produknya. Bu Ririn kan artinya harus mendaftarkan si B. Bu Ririn mendapatkan bonus join lagi dari si B sebesar 300.000. Plus ditambah karena si A dan si B sudah terjadi pertemuan satu paket kiri dan satu paket kanan, malamnya Bu Ririn ditambah lagi 150.000. Artinya sewaktu menjoinkan si B, Bu Ririn dapatnya dari perusahaan 450.000. Langsung ditransfer malam harinya. Sampai di sini, Bu Ririn paham? Bisa ditangkap, Bu? Iya, Bu, bisa. Terima kasih ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ririn. Oke. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Bentar. Ini dari Ibu Ivon. Saya baru yang kedua kali ikut meeting ini, Bu. Jadi saya menyimak sambil mempelajari. Oke, baik Bu Ivon. Mungkin dari penjelasan saya tadi, Bu Ivon ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang paham mungkin? Silakan Bu Ivon. Bagian mana yang kurang paham? Silakan Bu Ivon. Sudah bisa ditangkap ya Bu Ivon ya? Iya Bu, ya saya menyimak seperti yang dijelaskan tadi yang ditanyakan oleh Ibu siapa itu? Saya Bu lupa Ririn. tadi Bu. Ibu Ririn ya? Ya Ibu Ririn. Ya, oke. Ya. Sudah dimengerti ya Bu Ivon ya, kurang lebihnya? Iya, paham Bu, Baik. paham. Ya, jadi kita bonusnya berdasarkan pilihan paket yang kita ambil, itu saja Bapak Ibu. Jadi perusahaan artinya sudah sangat fair ya, kalau bonusnya kita, kalau paket modal yang kita ambil kecil ya bonusnya lebih kecil. Otomatis kalau pilihan paket kita di modal besar ya otomatis bonus kita lebih besar, potensi income-nya juga lebih besar lagi ya. Artinya sudah sangat fair kan ya. Seperti itu. Ya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh chatting atau lewat ini pesan suara. Boleh dibuka mic-nya untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Kami persilahkan. Di AFC ini kita juga ada jalan-jalan gratisnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu hobi jalan-jalan. Kita juga ada setiap tahun jalan-jalan 2 kali, 1 tahun 2 kali. Cuman memang karena kondisinya masih pandemi, jadi beberapa tiket kita masih di-keep ya, masih dipending dulu sampai kondisi membaik baru kita berangkat. Kemarin kita promo yang terakhir kita jalan-jalan ke Rusia. Cuman yang Rusia ini bisa diganti ke Amerika Bapak Ibu. Jadi AFC ini bulan depan, bulan 10 akan ini trip ke Amerika. Jadi ada bonus jalan-jalan, kemudian ada bonus harian, ada bonus bulanan, bonus tahunan, lengkap Bapak Ibu. Bonusnya sangat lengkap dan sangat besar. Silakan mungkin Pak Beni ada yang mau ditanyakan Pak Beni? Pak Beni nggak ada ya? Pak Beni live ya? Oh ada Pak Beni. Silakan buat Pak Beni mungkin ada yang kurang paham? Jelas Bu Lina, terima Jelas kasih. ya Pak ya? Oke, baik Pak Menajari. Beni. Ya, makasih Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Beni. Bu Lina dari Nancy, Bu Lina. Ya, baik. Silakan Bu Nancy. Selamat malam. Iya, selamat malam. Minta penjelasannya Bu Lina. Mungkin kalau untuk produknya nanti ini kita bisanya jual kemana gitu? Maksudnya apa bisa jual ke marketplace atau seperti apa? Ke medsos seperti apa? Seperti apa? Minta penjelasannya ya Bu Lina. Ya, baik. Terima kasih Bu Nancy. Ya, baik. Terima kasih Bu Nancy. Selamat malam. Jadi gini ya teman-teman. Untuk jual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, seperti itu ya, kita tidak boleh teman-teman. Produk kita dilarang dijual di marketplace.
Tetapi kalau di sosmed seperti Instagram, status WA, diperbolehkan teman-teman. Mungkin kita ada promo di FB ya, di Facebook itu juga diperbolehkan. Tetapi di marketplace memang tidak diperbolehkan. Sebetulnya peraturan di ini ya, peraturannya memang semua produk jaringan, produk yang di MLM itu memang tidak boleh dijual di marketplace. Cuman memang karena ada orang-orang yang bandel ya. Jadi ada orang-orang yang bandel. Jadi namanya setiap pekerjaan ya teman-teman ya, pasti ada orang-orang yang menyalahi aturan lah ya, dimanapun pasti ada seperti itu. Itu mereka jual di marketplace. Tetapi apabila ketahuan oleh pihak kantor, maka akan disuspend. Apabila terbukti itu member, akan ditutup semua akunnya dan tidak bisa mendaftar lagi selamanya di AFC. 1 KK, 1 kartu nama akan kena blok. Seperti itu. Kalau kita sampai ketahuan kita jual di marketplace atau kita undercutting. Jadi memang cukup ketat di AFC, walaupun mungkin kita jumpai di sini sana masih ada ya yang nakal, tetapi sebetulnya AFC sudah sangat-sangat ini ya support membernya untuk memberantas segala macam undercutting dan marketplace. Begitu. Mungkin Bu Nancy ada yang kurang paham atau mau ditanyakan lagi? Terima kasih Bu Lina, terjawab. Makasih ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Nancy. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya ini. Chris, bagaimana cara menjelaskan jika orang menolak bisnisnya karena MLM? Kalau orangnya, aduh, kok MLM sih? Kalau orangnya nggak suka MLM ya Pak ya. Sebetulnya kita bisa pendekatan dulu ya Pak ya. Kita bisa pendekatan, kita cari tahu alasannya apa, kok nggak suka MLM. Sebetulnya MLM itu hanya istilah ya Bapak Ibu ya. Hanya istilah dan tidak ada yang salah dengan MLM ya sebetulnya ya. Walaupun bisnis apapun di luaran sana ya, sebetulnya tetap aja intinya juga harus menjual dan mereferensikan. Mau bisnis apapun, mau itu kita buka restoran, mau kita buka apapun ya, buka kafe atau apapun, konsepnya sebetulnya sama, adalah menjual dan mereferensikan. Pastikan begitu ya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang kurang menangkap, menganggap bahwa MLM itu kok sepertinya remeh atau negatif. Padahal kalau kita benar-benar tahu konsepnya, tidak ada yang salah dengan MLM Bapak Ibu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah mulai merambah ke bisnis jaringan ya. Sudah dibuat sistem jaringan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita sebetulnya ada kelas khusus, ya Bapak Hes atau Ibu Hes ini ya. Sebetulnya kita ada kelas khusus, cara menjawab pertanyaan di lapangan atau cara menangani keberatan-keberatan. Sebetulnya kita ada kelas khusus nanti trainingnya. Bisa ikut di training yang kelas khusus ya. Kita akan membedah, kita akan menjawab benar-benar keberatan calon prospek itu apa saja, kita akan ajarkan bagaimana cara mengatasinya. Ini ada kelas khusus. Pak. Seperti itu. Mungkin Pak S bisa menerima jawaban saya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Malam Bu. Ya, Dari selamat malam Pak Charlie. Charlie. Oke Pak, ya. Mungkin ada yang teman-teman yang baru itu untuk satu KTP yang 3 titik Bu. Untuk Ya. peserta yang boleh ikut satu KTP Ya. dengan 3 titik Bu, itu modalnya bagaimana Bu? Satu KTP 3 titik modalnya ya. Iya Bu. Jadi misalkan begini, misalkan Pak Charlie mau join di AFC, Pak Charlie mau ambil 3 akun nama Pak Charlie semua ya? Iya Bu. Oh, oke. Itu Saya pakai menambah gambar aja ya. pendapatan ya Bu ya. Gimana Pak Charlie? Menambah income nanti itu ya Bu. Oh iya iya. Oke, sebentar. Oke. Gini, mungkin saya pakai ini aja ya. Saya gambarkan ya. Jadi kalau kita mau ini ya teman-teman, kita misalkan mau pakai nama kita sendiri 3 akun, teman-teman bisa. Dan maksimal memang kita diperbolehkan buka 3 nama ya, Pak Ibu ya. Maksimal misalkan di sini ada Bapak Charlie. Apa sih keuntungannya kalau kita buka 3 nama? Misalkan di sini ada nama Bapak Charlie. Kemudian kita
ambil 3 nama. Jadi di sini Pak Charlie lagi, dan di sini Pak Charlie lagi. Jadi ada 3 nama Pak Charlie semua. Kenapa ini sangat menguntungkan teman-teman? Bahkan kalau orang sudah terbiasa di bisnis multilevel ya teman-teman ya, pasti ambilnya akan 3 akun. Karena bagaimana? Kenapa bisa begitu? Karena begini, otomatis Pak Charlie di awal, sesuai konsep ya Pak Charlie ya, Pak Charlie hanya menjalankan nama yang pertama dulu. Pak Charlie jalankan nama yang pertama sampai menemukan orang-orang yang memang bisa bersama-sama Pak Charlie ya, menjadi tim yang jalan di sini. Jadi Pak Charlie fokus hanya isi nama untuk Charlie yang pertama saja, diisi di kiri kanan Pak Charlie. Sampai menemukan orang yang jalan, yang mulai klik dengan bisnisnya ya. Otomatis dari sini Pak Charlie akan mendapatkan income dari setiap kiri dan kanan ini. Betul ya Pak Charlie ya? Iya, Bu. Dari Iya. kiri dan kanan ini, semua bonusnya akan masuk ke nama Pak Charlie yang pertama. Kemudian setelah ternyata akun yang pertama Pak Charlie sudah menemukan orang-orang hebat di timnya, di sebelah kiri dan kanan sini sudah bertemu dengan orang-orang yang hebat, Pak Charlie boleh membuka akun yang kedua, yaitu tinggal menjalankan yang sebelah sini saja Pak Charlie. Tinggal menjalankan yang sebelah sini, Pak Charlie mencari teman-teman yang juga mau menjalankan bisnisnya di sini. Otomatis di sini bonusnya dari kiri dan kanan ini bonusnya akan masuk ke akun Pak Charlie yang kedua, akan masuk ke sini. Betul ya Pak Charlie ya? Iya, Bu. Jadi Charlie yang pertama dapat bonus, Charlie yang kedua dapat bonus. Kemudian tidak sampai di situ. Setelah Charlie yang kedua menemukan orang-orang yang hebat di kiri dan kanan sini sudah ketemu orang yang hebat, maka Pak Charlie bisa menjalankan akun yang ketiga. Tinggal mencari orang-orang yang mau jalan di sini, di sebelah sini saja. Tinggal di sebelah kiri Pak Charlie yang ketiga. Karena kan Charlie yang pertama tadi sudah di sini. Nah, Iya. sudah ada di bawah kiri kanan Charlie kedua dan ketiga ya. Jadi next selanjutnya Pak Charlie yang kedua tinggal mencari orang hebat di sini dan Charlie yang ketiga di sini. Ini bonusnya akan masuk lagi ke Charlie yang ketiga. Bayangkan teman-teman. Dari satu akun saja bonusnya sudah pasti besar teman-teman. Apalagi next ke depannya bisa menjalankan 3 akun seperti ini teman-teman. Bonusnya akan 3 kali lipat. 3 kali lipat pasti yang kita terima. Nah, jadi di akun Charlie pertama dapat bonus, Charlie yang kedua dapat bonus, juga Charlie yang ketiga dapat bonus. Sampai di situ mungkin Pak Charlie bisa memahami atau kurang jelas? Iya, cukup, Bu. Cukup jelas, Bu. Paham ya Pak ya? Makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Charlie. Jadi di awal kita nggak perlu menjalankan semua akun ya. Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3, nggak perlu dijalankan semua teman-teman. Cukup jalankan fokus di nama untuk akun yang pertama. Kalau akun pertama sudah punya bonus yang bagus, sudah punya income yang bagus, baru dibuka nama yang kedua, dijalankan. Nama yang kedua sudah bagus lagi income-nya, baru kita buka nama yang ketiga. Seperti itu. Dan ini yang dialami oleh Ibu Silvi ya, Ibu Silvi, Ibu Sido kita ya. Ibu Silvi, Ibu Sido kita, Bu Silvi bisa menjalankan ketiga akunnya. Dan itu bonusnya miliaran teman-teman setiap bulan. Besar sekali. Kalau kita cuma punya satu akun ya bonusnya satu itu aja. Itulah kalau kita sampai pasang 3 nama. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Baik, terima kasih. Nanti mohon di-share Zoom kelas khususnya. Baik, terima kasih Pak Hes. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Boleh chatting, boleh lewat suara. Silakan. Saya Bu mau tanya. Pak Niko ya. Pak Niko Ya. dari Sidoarjo ya? Ya betul. Oh, sama dong Pak. Saya juga Sidoarjo Pak. Ya, Oke, ya silakan Pak Niko. ya tadi dikatakan Bu Lina, berapapun orang yang memakai pasti semua orang mendapat manfaatnya.
Saya cuma ingin tanya, Bu, kalau memakainya itu untuk mendapat efek yang terasa, itu sampai berapa lama, Bu? Dan kita harus konsumsi berapa set sehari? Terima kasih. Oke, baik Pak Niko. Begini Pak Niko, karena kita manfaatnya sudah dipatenkan ya, jadi artinya pasti kita mengalami yang manfaat-manfaat yang sudah dipatenkan itu. Bedanya adalah masing-masing kita responnya berbeda. Ada Ya. yang cepat, ada yang lambat. Sesuai dengan penyerapan atau metabolisme tubuh kita masing-masing, Pak Niko. Jadi kalau memang metabolisme kita bagus, cepat sekali terasa. Kalau metabolismenya kita kurang bagus, ya kita akan lebih lambat. Seperti itu. Kalau berapa sasetnya sebetulnya tergantung ya Pak ya. Kalau memang keluhan kesehatannya agak berat, ya mungkin lebih ditambah lagi jumlahnya. Misalkan untuk stroke mungkin stroke boleh 3-4 kali sehari. Jadi fleksibel sih, karena kita bukan kimia, karena kita adalah murni herbal dan alami, maka kita fleksibel. Tidak ada dosis yang paten, tidak ada. Karena kita alami. Jadi kita aman, pasti aman, dijamin. Kalau untuk waktu tadi, karena kita produk terapi sel ya, jadi juga sistemnya kita terapi. Kalau obat kimia, mungkin begini, kita sakit gigi, begitu konsumsi, langsung hilang sakit giginya, karena bisa menekan, ya kan? Tapi karena ini sistemnya adalah terapi, jadi kita membutuhkan proses waktu. Bukan seperti obat-obatan kimia yang langsung bisa menekan. Jadi kita butuh proses waktu. Paling tidak disarankan kalau ada keluhan kesehatan yang memang yang memang dialami ya, disarankan konsumsinya paling tidak kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Oh, iya. Paling tidak seperti itu. Saya sendiri mengalami asma dari kecil ya Pak Niko ya. Saya punya asma yang cukup berat dari kecil. Bahkan kemana-mana saya nggak bisa lepas dari obat semprot asma. Pasti obat semprot asma itu sudah ada di tas saya. Nah, saya mengalami perbaikan di sini setelah konsumsi kurang lebih 6 bulanan sampai 7 bulanan. Baru sampai detik ini saya tidak pernah kambuh asma. Oh, Sampai hari ini. setiap harinya berapa set? Kalau saya memang konsumsi di awal dulu ya, di awal memang saya rutin 2. Jadi Subarasi dan eksekusi. awalnya dulu saya SOP 100 karena belum ada subarasi. Setelah ada subarasi saya ganti subarasi. Sampai detik ini memang terbukti, Pak Niko. Ya, ya. Jadi bertemu dengan hal-hal yang pasti membuat saya asma dulu-dulunya, misalnya saya kecapean atau misalnya ruangan pengap seperti itu, saya dulu pasti sudah asma, bisa dihafal itu sudah. Tetapi sampai hari ini kalau saya mau bertemu ruangan yang pengap atau kecapean ya puji Tuhan sampai detik ini nggak pernah kambuh. Ya, Bahkan obat semprot saya juga masih utuh. Jadi memang masing-masing orang beda-beda di waktu. ya, ya, Itu Pak ya. Niko. Baik. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Niko. Oke, silakan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau dari konsep bisnis tadi, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, presentasi saya hari ini sudah kurang lebih 1 jam ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa saya akhiri. Sebelum saya akhiri ya, untuk Bapak Ibu, nanti bisa menghubungi pengundangnya masing-masing. Diharapkan kita kedepannya bisa bekerja sama ya. Kita bisa saling support untuk sama-sama mewujudkan impian kita ya Bapak Ibu ya. Dan kesimpulan akhir dari saya adalah bahwa memulai sebuah bisnis sebetulnya tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, juga tidak membutuhkan ijazah. Yang kita butuhkan sebenarnya hanya keberanian, kemauan, dan semangat untuk mau memulai. Cuman itu saja yang kita butuhkan. Oke, dari situ saya akhiri dulu sekian presentasi saya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi,
Tanya Oke, lagi, ada Bu. Bapak Ibu. Ya, silakan. Pak Niko, ya boleh Pak Niko. Kalau mengalami Ya, down, gimana caranya mengatasi? mengalami apa Pak Niko? Mengalami putus asa atau apa, diundang terus sudah janji tidak datang dan lain sebagainya. Ya, Mungkin oke, ada oke. resep-resep tertentu lah. Ya, oke Pak Niko. Sebetulnya kalau di bisnis ini ya Pak ya, kita semua pasti mengalami seperti itu. Pasti ditolak, bahkan mengundang mungkin 10 orang, 20 orang, yang datang cuma satu atau bahkan nggak ada yang datang. Pasti di bisnis ini kita mengalami itu. Karena memang bisnis ini adalah bisnis penolakan Pak Niko. Memang ini bisnis penolakan. Jadi kalau kita nggak mau, kalau kita bermain di ring tinju ya kita pasti kena tinju gitu ya. Jadi otomatis lah, karena ini memang bisnis kita. Cuman mungkin kalau kita lagi down ya kita sebaiknya sharing dengan upline. Sharingnya jangan dengan orang-orang yang nggak berhasil di sini. Kalau sharingnya dengan yang negatif, ketemu negatif ya kita malah jadi negatif nanti. Jadi kalau kita lagi down, kita sharing sama upline kita, mungkin dengan Pak Eka, Pak Bobi, orang-orang yang sudah berhasil di sini, Pak Niko ya. Pasti itu akan membantu kita, akan membuat kita lebih semangat lagi. Kemudian mau ditolak mau apapun nggak apa-apa Pak Niko, tetap kita kerjakan, kita nggak usah ambil hati, kita tetap happy sharing aja. Ya happy sharing aja. Memang ini ada satu kebaikan yang mau saya sharingkan. Kalian mau join oke, kalian belum mau ya oke. Oh yang saya sharingkan ini kebaikan. Jadi kita tetap ambil mindset yang positif seperti itu ya Pak Niko ya. Ya, terima kasih. Sambil kita terus ikut acara-acara seperti ini Pak Niko. Nanti kan kita bisa saling sharing ya. Kita mendengarkan masalah-masalah dari orang-orang yang presentasi, kendala-kendalanya, bahwa ternyata kita semua juga mengalami hal yang sama sebetulnya. Ya. Seperti itu Pak Niko. Baik, terima kasih Bu Lina. Ya, Asuransi baik, terima juga kasih, Pak sama Niko. mengalami. Ya, Pak Zainal gimana Pak Zainal? Oh, iya, masih di asuransi juga mengalami kendala seperti ini. Pasti, juga. iya. Bisnis asuransi, bisnis multi level ini semua adalah bisnis penolakan. Iya, semua bisnis Memang. berasa ada. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Nggak apa-apa teman-teman, kita nggak boleh ini ya. Biasa. Kalau Ya. kita mau Pokoknya yang berhasil, penting semangat aja. iya betul. Dan kita tetap bergaul dengan orang-orang yang masih semangat. Jadi supaya Ya, tetap yang terjaga positif semangatnya. Iya. Dan orang-orang yang berhasil di sini adalah orang-orang yang mengalami penolakan paling banyak. Kalau bagi saya Pak Bobi juga pasti penolakannya lebih banyak daripada saya. Karena dia sudah bertemu dengan orang yang lebih banyak lagi. Pak Eka juga pasti mengalami penolakan yang lebih banyak lagi daripada Pak Bobi. Hanya yang membuat kita bersikap adalah kita tinggal pilih. Kita mau menyerah atau bertahan. Itu saja teman-teman ya. Nanti waktu yang akan membuktikan. Oke. Oke. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Nanti bisa menghubungi pengundangnya masing-masing ya. Ya. Sekian Oke, presentasi selamat dari saya. malam. Oke, Terima kasih, selamat Bu malam, Lina. Bu Nifon. Selamat malam, Bu. Oke, baik. Bu. Malam, terima kasih. Ya, Terima kasih, selamat malam. Bu Lina. Baik, Terima kita kasih. bertemu di kesempatan